sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Arisna Rabiatul di Mata Arisna. Kali ini saya akan membahas Pancasila dan konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Saya tidak akan sendiri untuk membahas materi ini. Saya akan mengundang beberapa narasumber dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk itu mari kita panggilkan Mas Anantayana Mahendra. Ya, silahkan duduk Mas Ananta. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ananta ini biasanya kalau sehari-hari itu ngapain? Rutinitas saya sehari-hari kuliah. Selain itu kalau ada waktu senggang olahraga dan juga sering membaca novel. Seperti itu. Kan seperti yang Mas Ananta tahu, kita ini sedang membahas Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Menurut Mas Ananta, bagaimana Pancasila yang sekarang itu sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pandangan saya, Pancasila itu merupakan sebuah pedoman atau asas dari penyelenggaraan ketatanegaraan ini, di mana semua masyarakat Indonesia wajib berpegang teguh terhadap prinsip Pancasila tersebut. Ada sila yang memuat tentang ketuhanan, ada sila yang memuat tentang kemanusiaan, peradilan, dan juga kebijakan, di mana semua kegiatan atau implementasi negara ini harus merujuk kepada Pancasila tersebut. Maka daripada itu, Pancasila ini atau sering kita kenal sebagai asas pemikiran atau ideologi kita. Sehingga setiap tindakan yang kita lakukan ke depan, setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan, itu harus merujuk kepada Pancasila tersebut. Seperti itu pandangan saya. Dengan Pancasila yang ada ini kan, Pancasila tuh dari dulu nggak langsung jadi gitu ya, pasti kan ada proses-prosesnya. Menurut Mas Ananta sendiri, dari proses-proses yang ada di Pancasila itu, apakah seluruh rakyat masyarakat Indonesia itu wajib untuk menghormatinya? Kalau kita membicarakan tentang sejarah berdirinya Pancasila ini, dahulu sebelum Indonesia merdeka, itu Bung Karno atau ditemani oleh para pendiri bangsa lainnya atau kita sebut sebagai founding father, itu telah merumuskan sila-sila atau ideologi yang akan kita pakai setelah kita merdeka nanti. Ada sebagian yang mengatakan mengusulkan 5 sila, ada juga yang mengusulkan 5 lainnya. Bung Karno sendiri itu mengusulkan sebelum terjadinya kemerdekaan, melihat dari sosial Indonesia, yaitu warga yang berketuhanan, warga yang majemuk, warga yang terdiri dari suku, bahasa, dan juga agama, itu akan sangat sulit menyatukan mereka apabila kita tidak memiliki satu pedoman yang khusus. Maka daripada itu, para founding father kita ini berkumpul untuk membicarakan apa ideologi yang kira-kiranya bisa menyatukan kita ini dalam kebinekaan kita ini. Maka terciptalah yaitu Pancasila ini, atau asas yang bisa kita ambil seperti sekarang ini. Tapi kan walaupun Pancasila sudah ada, terus udah jelas di dalam isi-isinya tuh apa, tapi kenapa masyarakat Indonesia sendiri itu masih terus melanggar? Bagaimana pendapat Anda? Melanggar ini mungkin di luar ini ya, tidak menjalankan atau tidak menghormati gitu mungkin ya, sila-silanya Pancasila ini. Yeah. Kalau menurut saya pribadi, ada beberapa golongan atau kelompok tertentu yang ingin mengubah ideologi kita. Contohnya dahulu waktu masa-masa setelah kemerdekaan,
itu terdapat beberapa aksi atau tragedi-tragedi yang ingin menggulirkan ideologi kita menjadi ideologi komunis contohnya oleh partai PKI seperti itu. Nah, oleh sebab itu ada beberapa ancaman-ancaman dari luar ini yang ingin mengganti ideologi kita. Dan mungkin ancaman itu sampai sekarang masih terus digulirkan sehingga Indonesia makin lemah dan akan terpedaya nantinya. Seperti itu. Ya, dari beberapa penjelasan yang Mas Ananta sampaikan, pasti kan ada sisi positif dan buruknya untuk Pancasila itu sendiri. Nah, setelah ini kita akan membahas materi selanjutnya bersama salah satu narasumber kita. Tapi sebelum itu kita akan istirahat. Terima kasih Mas Ananta atas pembahasannya. Semoga itu menambah wawasan kita terhadap pengetahuan pada Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Tentu saja hari ini saya tidak akan membahas sendiri bersama Mas Ananta. Kita kedatangan narasumber lain dan berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mari kita sambut Mas Faris. Berikan tepuk tangannya semuanya. Apa kabar Mas Faris? Silakan duduk. Jadi rutinitas sehari-hari Mas Faris itu apa? Ya, rutinitas saya sehari-hari itu sebagai seorang mahasiswa. Ya, jadi hampir setiap hari tentunya aku sudah memasuki semester 4 ini sudah banyak mulai tugas yang berdatangan. Jadi saya terlalu sibuk dengan tugas-tugas tersebut. Tetapi ya di sisi lain saya juga mengikuti bermain ya futsal bersama teman-teman lah. Di keseharian Mas Faris itu pasti kan ada sangkut pautnya dengan tata tertib yang ada di negara kita ini. Nah, tadi saya sudah membahas bersama Mas Ananta itu tentang Pancasila. Dan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita ketahui, pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sebagai patokan juga untuk tata tertib hukum bagi kita negara Indonesia ini. Jadi pendapat Mas Faris itu bagaimana? Ya, menurut saya itu ya Undang-Undang Dasar itu yang sangat mudah dimusyawarahkan oleh pendiri bangsa atau founding father. Dan merupakan tujuan tersebut itu untuk mengayomi setiap warga masyarakat Indonesia, yang dimana setiap orang itu wajib mentaati peraturan yang telah ditentukan. Sehingga entah itu siapapun, entah itu masyarakat maupun pejabat negara wajib harus mentaati peraturan tersebut. Ya, seperti kita ketahui kan pasti banyak kasus ya yang terjadi di Indonesia ini. Salah satunya seperti kasus Setia Novanto, itu korupsi proyek IKTP. Menurut Mas Faris itu gimana? Menurut saya tuh ya, kalau kasus Setia Novanto itu terlalu lucu lah. Gimana ya? Seorang pejabat negara kok bisa-bisanya gitu loh mengkorupsi dana dari masyarakat. Gimana ya? Jadi seorang pejabat negara itu harusnya sebagai contoh. Setiap orang itu harus bisa menjadi patokan lah pejabat negara tersebut. Malah justru gimana ya, Setia Novanto malah justru mencoba untuk menutupi dari kejadian yang terjadi tersebut, membuat berita-berita yang seakan lucu lah, kan sudah beredar di sosial media yang di televisi tersebut. Kok seperti itu gitu. Jadi itu adalah contoh dari pihak pejabat negara yang sangat buruk untuk tidak patut dicontoh oleh kita sebagai masyarakat yang biasa. Kalau menurut Mas Ananta sendiri bagaimana? Ini kan pejabatnya udah kita kasih kepercayaan, kita udah pilih itu pasti kita mikir-mikir 2 kali itu. Terus dia malah ngelakuin korupsi gitu. Kalau menurut Mas Ananta dia tuh sepatutnya diapain gitu? Kalau menurut saya itu ada beberapa negara ini yang menganut sistem demokrasi, mungkin bisa kita contoh. Seperti halnya tuh kalau di Arab ada kasus korupsi yang hukumannya itu penggal kepala. Atau di Cina kasus korupsi itu yang hukumannya tembak mati. Jadi kalau di Indonesia ini diterapkan sistem yang sangat mungkin bisa kita bilang tidak memberikan efek jera gitu. Di penjara, tapi justru di penjara mereka seakan-akan menginap di hotel bintang 5. Jadi hanya perpindahan tempat tidur saja. Nah itu kalau seandainya dalam hukuman ini tidak memberikan efek jera atau malah menjadi tempat untuk bersaing di situ, ya
ini malah justru akan melemahkan hukum kita sendiri, akan melemahkan sistem kita, sehingga nanti akan terjadi kegaduhan yang sangat besar pada efek jangka ke depannya. Ya, tapi seperti yang kita ketahui kan, warga negara Indonesia itu tidak bisa gitu menerima peraturan-peraturan baru yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi gimana gitu cara kita untuk bisa warga Indonesia tuh terima dengan senang hati gitu. Bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Ya, Mas Ranta. Kalau menurut saya itu mungkin step by step. Tidak bisa kita langsung menghukum secara subjektif gitu ya. Kita langsung memberikan hukuman yaitu tembak mati. Itu tidak bisa. Mungkin kita harus memberikan step by step, yaitu dengan memvonisnya untuk tidak bisa ikut andil dalam pemerintahan selama beberapa tahun ke depan, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ananta atas penjelasannya. Selanjutnya bagaimana tadi pendapat dari Mas Faris? Ya, menurut saya pendapatnya juga tidak jauh beda dari Mas Ananta juga. Ya, dikatakan Mas Ananta tadi ya juga cukup benar, ya benar lah. Dikatakan benar ya benar. Jadi gimana ya, kalau supaya hukum bisa diterima oleh masyarakat itu ya juga harus step by step, perlahan-lahan. Dan juga untuk pejabat negara yang membuat tata hukum itu juga harus sangat yang masuk akal gitu loh. Seperti kasus baru-baru ini ada rancangan undang-undang yang justru malah kayak mengatur kehidupan berkeluarga gitu loh, kayak suami tidak boleh tidur sama istri, atau istri tidak boleh keluar malam, tidak boleh keluar dari rumah atau gimana. Itu justru malah lucu, sehingga masyarakat itu kok mikirnya kok begini gitu loh, nggak sesuai gitu loh. Kalau mau membuat peraturan perundang-undangan itu ya harus tepat sasaran gitu, yang benar-benar itu sudah menjadi, jangan buat lelucon seperti inilah. Oh iya, benar sekali sih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Mas Ananta dan Mas Faris. Habis ini saya akan memanggil narasumber lain dan berasal sama dari dua narasumber saya ini. Mari kita panggilkan saudari Mila Nur. Selamat siang Mbak Mila. Selamat siang. Ya Mbak Mila, apa nih kegiatan sehari-harinya? Ya masih sama sih, masih sibuk di perkuliahan juga. Terus ya gitu aja sih, masih fokus sama kegiatan di kampus aja. Kan tadi saya bersama Mas Faris dan Mas Ananta sudah membahas tentang Pancasila maupun tata tertib hukum. Jadi gimana menurut Mbak Mila itu hubungan antara Undang-Undang Dasar dan Pancasila? Jadi pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang dimana nilai-nilai tersebut tuh dijunjung tinggi oleh Indonesia sendiri, yang bersumber pada pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian pokok-pokok pikiran tersebut tuh dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Seperti itu. Ya, seperti penjelasan dari Mbak Mila sendiri ya. Yang ada di Indonesia ini kan bisa kita lihat seperti kasus yang ada, bukan kasus sih, tapi kayak orang tuh bangun 5 bangunan ibadah itu di satu tempat, tapi orang-orangnya itu tetap saling menghargai gitu. Itu gimana sih? Maksudnya pandangan Mbak Mila sendiri? Pandangan saya sendiri, menurut saya tuh toleransinya cukup tinggi ya, karena dibangun dalam satu kompleks di daerah Bali tersebut. Di dalam kompleks tersebut banyak tempat ibadat seperti kayak masjid, pura, vihara, gereja Katolik, gereja Protestan. Itu dibangun dalam satu tempat yang berdekatan. Terus mereka juga tetap menjalin toleransi yang sangat tinggi ya. Terus juga saya belum pernah mendengar sih ada konflik-konflik yang bikin pecah antara kerukunan mereka ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus sih, dan mungkin bisa tidak hanya di Bali saja, mungkin bisa dibangun di tempat lain gitu. Tapi kan untuk di Bali, tapi untuk membangunnya di tempat lain itu gimana? Soalnya kan kayak masyarakat Indonesia nih pasti berbeda-beda gitu, di setiap daerah tuh pasti ada yang bisa nerima, ada yang kasar, ada yang bisa ngertiin gitu.
Setahu saya nggak cuma di Bali ya, di Surabaya itu juga dibangun tempat seperti itu. Jadi menurut saya ya mungkin sebelum dibangun ke tempat lain diberi apa ya, kayak diberi motivasi, diberi sosialisasi yang tinggi kepada masyarakat sekitar, bahwa dalam jalin kerukunan antar agama itu sangat penting ya. Jadi pastinya perlu banyak itu sih, diberi sosialisasi terlebih dahulu seperti itu. Menurut kalian nih, apa dampak positif dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu, yang bisa kita ambil gitu baiknya? Dimulai dari Mas Faris. Ya kalau di Indonesia itu yang mana itu Mbak, yang justru yang kemananya itu yang kasusnya, soalnya di Indonesia sendiri kasusnya cukup lumayan banyak lah. Kayak kasus yang udah kita bahas gitu loh, kayak kasus Setia Novanto, kasus Tata Tertib. Ya, jadi itu kita bisa petik ibaratnya, tidak kita jadi tahu, tidak asal memilih menjadi tidak asal memilih seseorang untuk menjadi ketua itu juga sangat perlu pertimbangan lah. Jadi jangan lihat kelihatan dari depannya orang ini kelihatannya sibuk kelihatannya berpimpin gagah gitu, tapi ya kenyataannya di baliknya itu sangat busuk pikirannya. Kalau menurut Mas Ananta? Kalau menurut saya itu kita perlu mempererat lagi kebinekaan tunggal ika kita lagi. Kita harus merujuk lagi kepada asas Pancasila kita. Kita harus saling mengungkapkan ukhuwah kita sehingga kita tidak mudah terpecah belah, terhasut oleh pihak luar. Kalau Mbak Mila? Saya juga setuju sama pernyataan dari Mas Faris tadi ya. Pemerintah itu juga sebelumnya dipilih itu asalnya itu dari baik-baik. Terus ketika mereka sudah dipilih, mereka tergoda oleh uang gitu kan. Jadi kayak jadi korupsi lah, terus jadi tidak mementingkan warga lah. Jadi kalau saya bilang itu tetap ingat tujuan mereka menjadi pemerintah itu apa sih gitu. Lebih ke situ sih. Jangan terlalu seenaknya sendirilah, jadi mentang-mentang jadi seorang pemimpin gitu lah seenaknya sendiri. Makasih untuk Mbak Mila, Mas Ananta, dan Mas Faris. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, walaupun kita tuh sudah dikasih kepercayaan gitu, tapi kan pasti setiap manusia tuh bisa melanggarnya. Cuman pada dasarnya manusia tuh memang harus tahu diri, harus menanamkan apa poin-poin dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Jadi tuh kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Sekian dari saya Arisna Rabiatul dan narasumber lain pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.